أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا قديم يا الله يا قديم الله يا قديم يا الله يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير هادي يا عليم يا خبير يا مفيد يا هادي يا عليم يا خبير يا مفيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفر الله العظيم إنه كان غفارا. 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائح وحسن الخواتم ويتقى القمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعددك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وبذنبي فاغفر لنا فإنه لا من الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita muliakan Mustasyar PJI Anwar Saudi Bapak Dr. Nendang Jumadi, yang kita hormati Bapak Zaini sebagai awan PJI Anwar Saudi, yang kita hormati Roy Surya PJI Anwar Saudi. Sebelumnya saya mohon keikhlasan Bapak Ibu-Ibu mengirim doa Al-Fatihah kepada para pendahulu kita, para mustasyar PJI, Roy Surya dan Ketua Panitia yang telah mendahului kita. Lahumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salawat serta salam semoga tetap terlibat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya dalam acara ini yaitu Khulqus yang ke-11. Sejujurnya kemarin kita sudah merencanakan untuk menghadirkan Mbak Yeni Gus Dur. Namun beliau sangat padat waktunya sehingga ketemunya pun sangat singkat dan beberapa personil saja dari PJI yang sempat hadir di Mekah dan sempat ketemu di bandara hanya beberapa orang saja. PJI ini tidak terlepas dengan uluran tangan dan arahan dari Gus Dur. Ketika 1 bulan sebelum menjadi presiden, Gus Dur melaksanakan umroh, tentu di sini kita yang menyambutnya. Singkat kata, dalam acara di Hotel Casablanca, waktu itu di hari Salaman diberdakukan dengan Wisma Haji zaman dulu Pak Anda.
depannya sudah Casablanca itu ada sewaan wisma haji. Beliau tinggal di situ, tidak pernah di hotel. Padahal sudah kita siapin kamarnya kosong. Belilah Gus Dur. Kemudian acara di hall Casablanca, kita temanya itu wilayah Arab Saudi. Jadi kita memperkenalkan diri setelah PKB menang. Nggak punya kerjaan nih buat apa yang kita kerjakan? Bikin NU aja Pak. Kita bikin label wilayah Arab Saudi. Setelah didengar sama Gus Dur, pada waktu itu sudah Kiai Ipan kami siap. Gus Dur sambutannya, ini NU bukan milik saya pribadi, NU milik organisasi. Saya sarankan ke pengurusan ini dibawa ke Muktamar Lirboyo nanti. Betul. Terus bagaimana? Label ini tulis saja wilayah pengurus NU Arab Saudi sementara. Jadi di situ ditulisi sementara. Atas saran beliau Gus Dur, kami hadir di muktamar itu 12 orang dari PCI sebagai peninjau, bukan di status peserta. Tiarap kita, karena sebagai peninjau itu tidak punya fasilitas tempat dan tidak punya hak pilih. Nah, saat muktamar NU di Lirboyo itulah kita dikenal pengurus NU Arab Saudi cabang. Setelah digodok dan saya waktu itu ikut dalam format pembentukan tata tertib bahwa di luar negeri ini tidak sepadan dengan kalau wilayah di Indonesia. Patut diketahui bahwa kenapa dikasih istimewa? Istimewanya kita ini adalah langsung direct ke PB. Tidak seperti di dalam negeri. Cabang di dalam negeri itu di bawah wilayah baru PB. Kita langsung direct ke PB. Ini istimewanya. Karena keistimewaannya ada di luar negeri, Pak Zaini. Jadi ini cerita tahun 2000. Baiklah, saya tidak panjang lebar karena waktu yang membatasi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Qadir Pak Kiai Dr. Mahmi, juga di sini ada Pak Konsul Imigrasi, Pak Zaini, Pak Rumadi, Bapak Kiai, Ibu-ibu. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bisa berkumpul, siang menjelang sore, dalam kegiatan tradisi NU haul Syekhuna, haul besar kita, kita semua, almarhum Rahmanullah, atau yang senantiasa kita kenal dengan Bapak Gus Dur. Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa secara usia saya jauh lebih muda dibanding para kiai di sini. Pak Kiai Mahmi, Pak Kiai Imron, Pak Zaini, teman-teman kita semua. Walaupun secara tradisi saya dilahirkan di keluarga NU, saya mondok ke Cipasung, di mana Gus Dur terpilih pada saat itu di Muktamar untuk yang ketiga kalinya di Cipasung tahun 94 kalau tidak salah.
Dan setelah itu saya mondok di Baitul Arqam Al-Islami, masih dalam satu rentetan yayasan Pasung. Tapi dalam keaktifan di kepengurusan baru ya sekitar tidak terlalu lama lah, karena saya kuliah di luar negeri, waktu itu belum ada PCIN di Jordan ya. Nah, sekarang sudah terbentuk PCIN di Jordan. Dan ketika kita berbicara tentang NU, maka ada sebuah tradisi dalam pondok pesantren saya dulu, di mana waktu itu selalu ada slogan santri baru pada saat masuk di pondok. Pertama katanya Ana Sunni, Ana Syafi'i, Ana Ali. Jadi tradisi itu memang sudah menempel Pak. Jika saya memang di pondok pesantren pada saat itu. Dan dengan jalur pondok pesantren itu juga saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Jadi ceritanya tahun 95 pada saat itu saya diberikan beasiswa untuk kuliah di Timur Tengah, yaitu ke Jordan pada saat itu. Nah, kembali ke tema kita. Kalau saya pribadi sebetulnya agak awam ya kalau disebutkan penceramah ataupun narasumber. Jadi kita ingin sharing pengalaman saja, pengalaman dan hasil penelusuran secara ilmiah. Karena memang saya ini juga selalu sering belajar di kampus. Sebelum saya jadi konsul haji, saya aktif di salah satu perguruan tinggi di Cianjur, dan saya termasuk salah satu wakil ketum di Kabupaten Cianjur dari NU Kabupaten Cianjur. Dan saya aktif di salah satu perguruan tinggi. Nah, memang menarik ya jika kita berbicara seorang sosok tokoh bangsa kita dalam lahir terutama dengan Gus Dur ini, tidak sedikit buku yang ditulis tentang beliau. Bahkan kalau saya mengutip salah satu buku Profesor Dr. Greg Barton, beliau seorang profesor di Deakin University di Australia, yang menulis tentang tokoh-tokoh keislaman di Indonesia. Salah satunya adalah Abdurrahman Wahid. Belum lagi misalkan buku yang pernah saya baca bolak-balik, itu adalah Islamku, Islam Anda, dan Islam Kami, diterbitkan oleh Wahid Institute. Ini luar biasa. Kemudian juga ada buku yang ditulis oleh Arif Saiful yang berjudul tentang Gus Dur dalam ilmu sosial transformasi. Selain dalam konteks resume bahwa Abdurrahman Wahid ini dulu pada saat kita lihat dari segi ketokohan, dari segi nasab, itu sangat luar biasa. Di mana kakeknya adalah mulai masuk menulis tentang berbagai artikel, berbagai artikel ilmiah. Pola pikir Gus Dur mulai dikenal di Center Nusantara pada saat itu, pada tahun 2001. Ya, kemudian bahkan beliau disebut sebagai seorang intelektual muslim progresif. Progresnya sangat luar biasa. Namun dari konteks kehidupan pribadi sebagai seorang analis ya, dulu dikenal dengan analis kolom analis, dan juga karena ekonomi beliau akhirnya pindah di Jombang, kemudian mengajar di Universitas Jombang pada saat itu. Kemudian di kampusnya pun sangat luar biasa, diberikan berbagai mata kuliah sehingga membuat iri pada dosen-dosen di saat itu. Namun terjadi musibah tahun pada saat beliau di Jombang. Beliau pada saat naik Vespa terjadi kecelakaan sehingga mengakibatkan musibah di mata.
ketika akhirnya beliau mengalami ketidaksempurnaan di penglihatan. Nah itu kalau kita lihat dari sekilas pendidikan kemudian juga sekarang ini. Nah kalau kita berbicara dalam konteks the text, ada teks, ada konteks. Kalau bicara konteks kita tahu Gus Dur itu sangat luar biasa, disebut dengan berbagai tokoh ya. Ada yang disebut beliau adalah pejuang santri kaum sarungan, ini juga luar biasa. Bahkan di dalam bukunya Gus Dur dalam ilmu sosial transformatif, pola-pola pikir Gus Dur itu tidak lepas dari tiga konteks. Yang pertama, Gus Dur itu disebut dengan sebagai pejuang pola pikir tradisional pesantren. Yang kedua juga beliau itu adalah dikenal dengan pola pikir yang sifatnya modernis, karena dia pernah mengenyam pendidikan di dunia barat ya. Dia pernah di Belanda juga pada saat itu ya, tapi tidak sampai kuliah di beradventure dalam sebuah dunia kampus di Eropa, di Belanda, di Jerman ya. Bahkan di buku-bukunya Greg Barton itu disebutkan Gus Dur itu pernah ketika tidak ada pembelajaran di kampusnya, beliau menjadi seorang pembersih kapal pelayaran. Itu di dalam bukunya Profesor Greg Barton disebutkan seperti itu. Nah, jadi yang ketiga, pola pikir Gus Dur itu dipengaruhi oleh alam yang sifatnya adalah prudent atau lebih dikenal dengan humanis. Kenapa? Karena beliau juga pernah berkecimpung di dunia politik. Nah, sehingga ketika pola pikir ini di dalam bukunya yang satu lagi dalam Gus Dur di dalam ilmu sosial transformatif menyebutkan bahwa salah satu tokoh yang di bola pesantren, di bola Timur Tengah dan juga di bola modernis ya Gus Dur itu. Jadi yang kita kenapa sih harus ada kata-kata sholat? Kan sama aja dengan sembahyang. Kenapa sih harus ada kata-kata assalamualaikum? Kan cukup saja dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah itu kan muncul dulu, pernah sangat luar biasa. Nah karena pola dan gagasan Gus Dur pada saat itu adalah membumikan tentang ide pribumisasi. Kenapa? Nah Gus Dur berpendapat sebagaimana dituliskan dalam bukunya Islamku, Islam Anda dan Islam kita, yang menyebutkan bahwa ajaran Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ada sebuah konsep yang dalam Islam yang secara hakiki adalah bagaimana ketauhidan yang ditanamkan. Jadi Arab itu adalah bukan Islam dan Islam adalah bukan Arab, gitu loh maksudnya. Jadi tidak semua nilai Arab itu adalah bagian dari Islam dan tidak semua nilai Islam juga diambil atau diambil dari Arab. Sehingga pribumisasi Islam pada saat itu muncul gagasan yang sangat luar biasa. Seperti apa? Ya sudahlah, kebiasaan yang sudah tertanam dalam pola pikir kehidupan bangsa Nusantara nggak mesti harus dihilangkan. Banyak contoh-contohnya dalam buku tersebut, dalam bukunya bahwa Islam itu kan kafah. Itu disini kafah. Jadi maksudnya kalian dalam sana itu bukan kafah. Kafah di sini tidak parsial, juga harus komprehensif, harus menyeluruh. Ajaran Islam itu kan tidak jauh, tidak terlepas dari maqasid syariah. Maqasid syariah itu ada hifdzul din, hifdzul akal, hifdzul nasl, hifdzul mal, hifdzul nasl. Semua itu kan bisa terjawantahkan dalam konteks kehidupan di masyarakat. Itu loh pola-pola pikir pada saat itu. Gus Dur juga dalam pola pikir keislaman dan bangsa terkenal dengan disebut dengan Islam kosmopolit. Apa sih yang disebut dalam Islam kosmopolit? Kosmopolit itu kan satu bahasa Yunani ya, kosmos itu kan alam. Nah Gus Dur waktu itu membantahkan bahwa disebut dengan Islam kosmopolit adalah pengembangan sebuah teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan masyarakat.
Jadi Aswada itu tidak bisa dipertahankan dalam kultur tradisi yang notabene tradisi yang sifatnya itu adalah tradisional unik. Tapi juga Aswada harus berkembang dengan mampu masuk dalam dunia yang sifatnya modern. Itu maksud dari Islam kosmopolit pada saat itu. Lalu yang ketiga, Greg Barton menyebutkan bahwa pola pikir Islam dan kebangsaan era menurut Gus Dur itu adalah pluralisme. Lalu Gus Dur tidak jarang menghubungkan dengan agama, karena agama inilah yang disebut yang sering dipolitisir. Nah, kan ini sangat terinspirasi ya pada saat Gus Yakut dipanggil lalu disebutkan bahwa agama diharuskan menjadi, tapi agama harus menjadi inspirasi, bukan aspirasi. Nah, ini kan luar biasa. Apa? Karena nilai agama adalah memiliki nilai yang sifatnya humanis. Maka era yang sekarang ini sebetulnya pola pikirnya itu Gus Durian gitu. Ya, pola pikirnya sangat luar biasa. Toleransi, kebersamaan. Lalu yang lainnya ada demokrasi. Gus Dur, menurut Gus Dur, demokrasi itu kan 3 hal pokok. Yang disebut satu yaitu kebebasan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah yang disebut dengan syuro. Bebas untuk berpendapat, bebas untuk hidup, bebas untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, bebas dalam konteks berkontribusi terhadap seseorang. Adil adalah mendapatkan haknya dan juga memberikan kewajibannya. Lalu ada syuro. Syuro di sinilah disebut dengan permusyawaratan. Lalu juga saya ingin meningkat saja. Kalau dalam dunia pendidikan Gus Dur terkenal dengan strategi sosial politiknya, kemudian strategi kultural, strategi pedagogis. Dalam dunia pendidikan itu ada andragogi, ada pedagogi. Pedagogi itu adalah dunia pendidikan yang sifatnya masuk ke dalam konteks praktik. Kalau andragogi adalah pembelajaran orang dewasa, biasanya lebih pada konteks ya mengikuti budaya, kemudian mengikuti dengan kondisi pola pikir orang-orang tua gitu. Karena pola-pola pendidikan yang dalam pola pikir Gus Dur tidak lepas dari 3 hal pokok, yaitu strategi sosial politik, kemudian juga strategi kultural, di mana culture sangat luar biasa ya, culture pesantren. Maka kenapa 97 juta lebih kalau tidak salah data BPS, walaupun tidak masuk secara resmi di BPS ya, dan hampir lebih 25 PCI-NU di 5 benua dan saat itu kan berkembang karena tadi bahwa sebuah tradisi yang sangat kuat di harokah ini, tradisi Watonia, Ummah Islamiyah, Ummah Islamiyah yang sangat luar biasa. Saya lanjut ke buku ini sebetulnya sangat menarik. Kenapa? Karena pola pikir Gus Dur dalam konteks keagamaan dan kebangsaan. Buku ini diterbitkan oleh Wahid Institute dan terdiri sekitar 412 halaman. Ada 7 bab. Bab pertama itu Islam dalam diskursus ideologi, kultural dan gerakan, Islam negara dan kepemimpinan umat, Islam keadilan dan hak asasi manusia, Islam dan ekonomi kerakyatan. Cuma yang sangat menarik, saya ingin menyoroti dalam konteks gerakan ekonomi Islam. Ternyata jauh sebelum ekonomi Islam berkembang sekarang dengan munculnya berbagai perbankan syariah, Gus Dur itu sudah memikirkan pola ekonomi Islam. Namun pola pikirnya Gus Dur itu bertolak belakang dengan keilmiahan yang ada sekarang ini. Gus Dur mengatakan bahwa dalam bukunya itu nggak usah ada syariatisme, kasih istilahnya beliau mengatakan, atau syariatisis. Ya, jadi mensyariatkan apa yang ada di dalam Islam ke dalam dunia praktikal ini. Tidak mesti harus seperti itu. Namun di sisi lain berbagai perkembangan dunia
dalam konteks ekonomi itu mengalami perubahan sangat signifikan, di mana tahun 50-an di saat negara-negara yang pernah dijajah oleh penjajah imperialisme seperti Pakistan, India, Indonesia, Asia, kemudian juga Malaysia dan lain-lain, setelah mereka itu merdeka meninggalkan jejak dari dunia perekonomian mereka. Salah satunya adalah bank. Nah, ketika sudah merdeka, ini bank mau diapain nih? Maka Pakistan pada saat itu muncul ide bagaimana kalau kita membuat sistem yang tidak menghilangkan kelembagaan bank itu sendiri. Banknya tetap ada, tapi sistemnya kita ubah. Apa yang bisa menjembatani sebuah gap antara lembaga institusional yang menggunakan penjajah imperialisme dengan konteks keislaman? Maka muncul pada saat itu lembaga bank yang tetap beroperasi tapi tidak terjerumus dalam konteks riba. Maka muncullah bank syariah, bank Islam. Dan Gus Dur menolak hal itu dalam bukunya, mengatakan bahwa ketika bank Islam itu muncul, itu akan menambah kos, akan meninggikan kos operasionalnya. Kenapa? Karena tadi bahwa Islam mengenal di dalam muamalahnya tidak mengenal riba, tidak mengenal doror, tidak mengenal yang sifatnya itu maisir. Sedangkan dalam bank konvensional sah-sah saja ketika kita meminjamkan uang, saya patok ya kreditnya setiap bulan sekian, itu kan bisa menopang operasional. Sedangkan bank syariah kalau tidak ada operasi seperti itu dari mana? Maka akan meninggikan kos administrasinya. Nah, ini gagasan Gus Dur pada saat itu. Namun ya tadi bahwa kehidupan ekonomi semakin lama itu semakin luar biasa. Maka di tahun 1992 pada saat musyawarah waktu itu MUI Bogor dicetuskanlah pendirian bank yang berbasis syariah. Maka muncullah ide pada saat itu mendirikan bank muamalah Indonesia. Namun sekarang tidak ditopang oleh biaya yang sangat besar, tidak ditopang oleh kapital yang sangat kuat. Bank pada saat itu tidak kuat bank muamalah. Maka ya sampai sekarang bank muamalah Indonesia menjadi kelabakan. Bahkan sekarang ada wacana bahwa BRI ini akan dibeli oleh Saudi untuk bisa memperpanjang. Anyway, ya, yang saya ingin katakan di sini pola pikir Gus Dur dengan ekonomi kerajaatannya yang perlu kita garis bawahi bahwa bank syariah Indonesia muncul, bank syariah utama ya, bank syariah Indonesia muncul pola-pola yang sifatnya implementatif syariah di dalam kehidupan Indonesia. Menurut Gus Dur itu tidak perlu. Yang perlu digaris bawahi adalah bagaimana kita bisa mengangkat sebuah perekonomian itu menjadi makmur, menjadi sejahtera dengan sebuah kelembagaan yang sifatnya aplikatif. Ya, maka pola pikirnya Gus Dur jauh sebelum Islam bank syariah di Indonesia itu kan dari tahun 1992 berdiri bank muamalah, kemudian diundangkan oleh undang-undang nomor 7 kalau tidak salah tentang bank syariah Indonesia. Itu kan 10 tahun setelahnya, dan sampai sekarang ya jauh dari harapan yang diinginkan oleh para pendiri bank syariah pada saat itu. Sekarang malah justru merger yang terjadi, bank syariah Mandiri, bank BRI Syariah, bank BRI Syariah malah merger menjadi sebuah bank syariah. Ini adalah bukti bahwa kekuatan implementatif dan juga kekuatan teoritis belum begitu bisa ditopang. Nah, terlepas dari itu semua yang saya ingin sampaikan sebagai penutup bahwa kita punya aset yang sangat luar biasa, aset bangsa yang sangat luar biasa, seorang tokoh pemimpin ya multicultural, ya talenta yang sangat luar biasa, dan pola pikir itu masih masih tumbuh dan berkembang di dunia kita, ya, terutama di kalangan NU, di kalangan hadirin.
sebuah apa ya, sebuah aspirasi, sebuah inspirasi, motivasi untuk tadi kesejahteraan, keadilan, keadilan yang berbasis pada institusi, yaitu Undang-Undang 1945, dan juga tidak ada dalam konteks yang sifatnya adalah kepentingan sesaat. Nah, itu yang sangat penting bagi kita dalam konteks kita memperingati lah istilahnya, atau berbincang, mengulas kembali pola pikir. Nah, terakhir dari saya, tentu apa yang tadi sudah saya sampaikan adalah sebagian dari resume orang-orang yang banyak sekali penelitian tentang Gus Dur ya. Tadi saya sebutkan sumbernya dari Profesor Dr. Chris Parker, ya. Kemudian juga bukunya Gus Dur sendiri, Islamku, Islam Anda dan Islam Kita. Lalu juga ada Gus Dur dan ilmu sosial transformatif. Lalu juga ada bukunya Bukti-bukti pola pikir Gus Dur dan sangat penting. Nah, oleh karena itu mohon maaf kalau seandainya tadi apa yang saya sampaikan ada yang salah, kemudian juga kurang pas, atau setidaknya wah ini kayaknya sumbernya kurang pas gitu. Ya, saya mohon maaf karena memang tadi bahwa seorang akademisi itu harus memiliki sebuah sumber dulu, baru setelah itu perdebatan itu adalah hal yang wajar. Karena kalau saya tidak memiliki sumber, kekuatan ilmiahnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu sebelum saya sampaikan tadi, ketika saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana sih perjuangan Gus Dur dari mulai lahir sampai menjadi seorang tokoh presiden, saya sempat bingung, tapi saya sempat baca buku-bukunya beliau ya. Maka saya resume, maka saya tunjukkan dalam sebuah slide. Saya kira itu ya, kalau misalkan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adha bi nuri jamalihi lihi kullul ardin wa bi haibati jalalihi arqa pada asyikin. Amin. Wa bi inna amr surwasirin. Amin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma barik wa salli wa ma qara'na wa nura ma talawna. Barakatul minna bil fadli wal ihsan. Amin. Ila sayyidina wa tabibi qulubina. Amin. Wa qurrati ayuna Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ila arwah jamil anbiya wal mursalin. Amin. Salawatullah salamuhu alaihi ajmain. Amin. Wa ila arwah jamil sahabah radhiyallahu anhum khususan ila muhaddil mu'minin. Amin. Wal khulafa'ir rasyidin wal asrul bashirin bil jannah. Wal tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa ila arwah jamil ali baqi ولما علاه ولشبيك ولمقابل المسلمين أجمعين. آمين. وإلى روح من اجتمعنا من أجله في هذا اليوم المبارك. آمين. وفي هذه الساعة المباركة. آمين. المرحوم Presiden Gus Dur. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم علي درجاتهم اللهم علي درجاتهم في جناتك جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا ولا طاعتك وشفقك عنا ولا غيرك لا تكلنا ولا الايمان والاسلام الكاملين جميعا توفنا وانت راض عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما بقيتنا وارحمنا ان نتكلف فيما لا يعنينا ورزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انصر وايد Bapak Raisana Rais Jumhuriyah Indonesia Presiden Jokowi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabb. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa ashabana wa kullu shay'in a'taytana wa nahdatal ulama wa mukawwinatiha ala madhhab al-sunnah wal jamaah ila yaumiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma lil huda wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la taj'alna mimman khalafa amarka wa sa. Amin. Wa sallallahu ni'mal wakil
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة للمرحوم Presiden Gus Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Terima kasih kami sampaikan kepada Diwal karami ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan Para bujangan lapuk dimangan gulai kambing sama sate. Ketuaan jomblo belum? Ketuaan jomblo ini. Pimpinannya Juan Tobib. Jangan awas hati-hati bujangan. Bujangan hati-hati. Bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara